Berjumpa kembali bersama saya Atnyani di acara Podcast Semansa. Sahabat Semansa, gimana kabarnya? Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya di sini sudah hadir Bapak Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Mispoyo MPD. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Oh baik, luar biasa. Luar Luar biasa, bersemangat. Bersemangat. Karena di samping saya ada ibu yang sangat luar biasa. Luar biasa. Pak, sapa dulu penonton kita, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Semansa, Semansa luar biasa. Dengan motonya Semansa apa, teman-teman? Semansa Api. Semansa api, ya. Sehat semuanya, sukses semuanya. Saya berharap sahabat-sahabat Semansa sukses dunia akhirat, sukses dimanapun, Amin. kapanpun, dan tentunya yang sudah lulus pun jangan lupa sampai tidak boleh lupa melupakan Semansa yang ada di Buntang ini. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, bersama saya juga sudah hadir calon kepala sekolah penggerak, teman-teman. Yeay. Ibu Sumaria MPD. Ibu disapa dulu Bu, sahabat Semansa. Hai anak-anak semua, sahabat Semansa, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Semansa. Salam sehat dan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bye. Ya, Ibu gimana kabarnya? Ibu sehat, semangat? Alhamdulillah, Iya. sehat terus, semangat terus. Iya, lancar Dan puasanya. semoga tadi nyebutnya kepala sekolah penggerak gitu ya, calon kepala sekolah penggerak. Ya, selamat ya Bu. Sekolah penggerak. Calon sekolah penggerak, selamat kepada Ibu Sumaria karena baru lulus tahap 1. Yeay. Doanya ya, doanya Doanya nih. hari Senin saya akan melaksanakan seleksi tahap 2. Doa semuanya agar bisa mewujudkan SMA Negeri 1 Bontang menjadi Sekolah sekolah penggerak. penggerak pertama di Kota Bontang. Yeay. Selamat ya Bu sekali lagi. Ya, teman-teman, mari kita saksikan bincang santai hari ini. Kita dengarkan paparan dari Bapak Kabid Pembinaan SMA Bapak Mispoyo MPD. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama menyebutkan jargon podcast Semansa. Yes. Kita sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Study now, Be proud later. Yeay. Berasa jadi anak muda ini. Iya, ya, sekali-sekali lah Pak. Ya teman-teman, betul Pak. Teman-teman, itu tadi jargon kita, jangan lupa hari ini terus belajar dan berbangga kemudian. Pak, saya mau nanya-nanya nih, kan kita lagi mau jadi sekolah penggerak. Iya. Tapi kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya Merdeka Belajar? Kebijakannya itu apa Pak? Jadi pertanyaannya luar biasa, ini calon penggerak ya, calon guru penggerak Mbak, Iya. Mbak Nimadi, tepuk tangan dulu deh untuk Mbak Nimadi. Saya juga berharap lolos nih, diikuti dengan teman-teman guru yang lain. Karena dengan adanya guru penggerak, insya Allah bisa menggerakkan teman-teman guru lainnya, menggerakkan siswa. Dan ketika sudah jadi penggerak, guru penggerak sangat mudah nanti menjadi kepala sekolah penggerak tentunya. Jadi kepala sekolah dulu. Iya, artinya otomatis lah Iya. bisa menjadi di situ, ya itu. Oke, tadi bertanya soal Merdeka Belajar ya, namanya Merdeka Belajar itu bagaimana gurunya bebas berpikir, siswanya pun juga merdeka berpikir, merdeka dalam memilih pelajaran apa yang diminatinya, sehingga dalam belajar proses KBM-nya baik guru maupun siswa jadi hal yang menyenangkan. Karena memang kita harus mendukung ya GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Ketika semuanya senang, gurunya senang, siswanya senang, insya Allah belajarnya menjadi merdeka dan menjadi senang, indeks kebahagiaannya meningkat, sehingga apapun akan menjadi hasilnya bagaimana Bu, hasilnya akan menjadi lebih baik. Iya, sehingga harus gurunya didukung. harus merdeka, muridnya merdeka, Iya. sekolahnya merdeka. Kepala sekolahnya pun harus merdeka. Dia menentukan apa nanti proyeknya ingin dibawa kemana SMA Negeri 1 Buntang. Iya. Bu, kalau Ibu sebagai kepala sekolah, apa sih Bu Merdeka Belajar Ibu?
nyambung dari Bapak? Ya, sekolah diberi kesempatan untuk mau dibawa kemana sekolahnya. Mau dibawa kemana sekolah ini? Mau apa gitu kan? Iya. Anak-anak ini ya ibaratnya menanam sesuatu, menanam tanam atau sebagainya. Kalau menanam bunga lah katakanlah. Iya. Nah, bunga ini mau dibiarkan kering atau bunga ini mau ada di stek dan sebagainya supaya menjadi sesuatu yang beda dengan yang lain, itu nanti terserah dari warga sekolahnya menjadikan tanaman itu seperti apa. Jadi kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berinovasi, kreatif, menjadikan sekolah itu lebih baik. Terutama orientasi ke siswanya ya. Jadi kita ke siswanya. Sekarang itu Siswa sebagai pusat belajarnya ya, istilahnya ya. Siswa sebagai pusat belajarnya, Pak. Kalau siswa sebagai pusat belajar, kebijakan Merdeka Belajar itu apa ya? Ini yang tentunya memang yang ditunggu-tunggu sebenarnya apa sih kok kebijakannya yang mendasari Merdeka Belajar itu apa? Iya. Jadi di tahun 2019 ada penelitian dari PISA yang di situ adalah meneliti bagaimana mutu pendidikan di Indonesia, kemampuan berhitung dan kemampuan membaca, literasi dan numerasi. Ternyata Indonesia menurut saya sangat memprihatinkan. Di mana pada tahun itu Indonesia menduduki peringkat 6 dari bawah, yaitu peringkat 74 dari 79 negara. Nah, ini tentunya ada apa sih kok rankingnya rendah gitu ya. Itu yang menjadi pemikiran Pak Menteri yang tentunya luar biasa. Dievaluasilah kurikulum yang ada sekarang ini dan diciptakanlah kurikulum Merdeka Belajar. Di mana ciri-cirinya memang namanya Merdeka Belajar, ya tentunya siswa tidak seperti yang sebelumnya. Nah, diantaranya ada 4 nih. Kalau dinamakan Merdeka Belajar itu bagaimana? Seperti ketahui, biasanya ada ujian nasional. Ya. Ujian nasional, namanya ujian nasional sekarang nggak ada lagi, diganti AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Dimana di situ siswa nanti itu akan dilihat bagaimana kemampuan membaca, bagaimana kemampuan literasinya ya, dan kemampuan berhitung, numerasinya, dan bagaimana kepekaan siswa terhadap lingkungan sosial yang ada di isinya. Mbak bisa dibayangkan nih ketika ada ujian nasional ya, disamakan dan lain sebagainya, digunakan penutup lulusan, bisa menyetreskan siswa. Karena menyetreskan dalam hal, kalau bisa dibayangkan ketika di SMA 1 Bontang ini keren nih ya, gurunya bagus, sarprasnya saya lihat tadi bagus, lingkungannya indah, banyak taman-taman, orang bisa belajar di mana-mana, ada pojok literasinya yang bagus di setiap tangga, ada podcastnya. Masa iya nanti siswanya yang memperoleh sedemikian indah sekolah yang menyenangkan di SMA 1 Bontang disamakan, mohon maaf, mungkin dengan sekolahan yang di pinggiran, yang sarananya nggak ada, gurunya juga kurang, terus di ujian nasional soalnya sama, itu ya tentunya sangat tidak berkeadilan. Bapak perlu ketahui loh Pak, hasil rapot AN SMA 1 rata-ratanya sudah di atas kota, di atas provinsi. Luar biasa ya. Bapak di atas rata-rata. Nah, berarti kita berharap nanti kemampuan berhitung dan saya percaya kemampuan berhitung membacanya bagus. Itu yang pertama itu, iya. Nanti Pak Dismansa itu ada 2 siswa yang masuk ke Universitas Indonesia. Ketika orang masuk Universitas Gajah Mada di SNM. Wajar lah, siapa dulu kepala sekolahnya, siapa dulu guru penggeraknya. Dan di sini saya yakin kemampuan membaca anak pasti akan bertambah, karena ketika saya keliling itu banyak banget tulisan-tulisan tuh. Hormati orang tuamu, kita yuk belajar. Slogan-slogan seperti ini di dinding-dinding banyak banget. Jadi siswa akan cepat dituntut gerak matanya biar tidak ketinggalan informasi, karena di setiap sudut ada tulisannya. Luar biasa. Tepuk tangan deh untuk kepala sekolah dan tentunya keluarga besarnya. Itu baru ciri yang pertama ya. Timbang yang bagus ya. Nah, yang kedua, ciri kedua itu ketika ada ujian nasional, ternyata dulu juga ada namanya ujian sekolah. Di mana ujian sekolah pun berstandar nasional. Artinya USBN. Nah, sekarang nggak perlu lagi bahwa jadi USP, ujian satuan pendidikan, ujian di tingkat satuan pendidikan, di mana gurunya yang ngajar, yang memberikan materi, disitulah guru yang harus membuat soal. Bisa dibayangkan kalau berstandar nasional, yaitu tadi sini sekolahnya yang bagus,
kemudian ada siswa yang dari sekolah mohon maaf sarprasnya kurang, kalau standarnya sama kan juga nggak adil. Maka gimana mau merdeka? Terus gimana bisa orang kita yang ngajar ke orang lain yang menilai? Iya. Yang ngasih ya. soalnya orang lain. Kalau yang ngasih soalnya gurunya kan itu ya itulah yang merdeka. banyak merdeka. Gurunya juga seneng loh. Nih soal saya mau ngasih soal karena saya ngajar mungkin sampai bab 5 ya. Itu ku tes kan. Siswanya pun seneng. Oh ya ini sudah diajari semua. Kalau misalnya oleh orang lain baru diajari 1 bab, ada 5 bab yang harus dikerjakan soal, itu menzolimi namanya. Siswanya stres, ini apa saya belum diajari, nggak selaras, gurunya pun pasti marah. Gimana ini saya belum sampai ke bab selanjutnya kok sudah keluar? Karena apa? Standar tadi. Jadi itu ciri yang kedua. Sehingga saya berharap Merdeka Belajar ini juga menuntut kemampuan guru untuk membuat soalnya, membuat evaluasi penilaiannya. Karena yang nanti membuat soal adalah gurunya. Ya harus selaras ya. Iya. Seperti ibu sama bapak nih hari ini selaras. Oh iya, kita dari dulu sehabis ya. Gitu ya. Beliau itu kan ciri khas kepala sekolah yang sangat yang sangat fashionable. Ibu itu iya terkenal. Saya suka diolokin. Syahrini loh. Ada punya semangka. Iya, karena sangat fashionable dan berapi-api. Setiap nada katanya ibu itu kan menggertak-gertak gitu ya, sehingga kita jadi semangat. Oke. Saya yakin 100% lolos jadi kepala sekolah. Ya, itu ciri yang kedua tuh. Pasti bisa menciptakan yang pertama, yang kedua tadi. Iya, masih ada lagi nggak Pak? Ada nih yang ketiga. Kalau misalnya nih Mbak Nimade ternyata guru ya, pernah membuat RPP? Ya, biasanya RPP berapa halaman Mbak sebelum-sebelumnya? Saya pernah buat RPP itu 56 halaman. Tuh, 56 halaman. Ketika belum Merdeka Belajar 56 halaman memerlukan waktu? Membuatnya lama, 1 minggu. Mungkin ketika dijadikan waktu, kehabisan waktu, bisa jadi copy paste oleh orang yang lain. Artinya mereka gurunya ini nggak merdeka nih. Karena apa? Untuk membuatnya butuh waktu yang lama, tebal. Kemudian ketika dia kehabisan waktu, dia bisa mengcopy paste karya orang lain. Itu sudah nggak merdeka ibu ini. Yang mengcopy nggak merdeka, yang dicopy pasti sakit hati. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar ini, guru cukup membuat 1 lembar halaman untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya. Yang memuat abstraksi. Iya, luar biasa. Mau dibawa kemana anak-anak hari ini? Itu cukup 1 lembar. Iya. Nah ini tentunya kalau cukup 1 lembar itu tentunya kayak materi harus di luar kepala. Harus dikuasai. Iya, harus sangat dikuasai. Tapi ada yang aneh loh Pak. Gimana? Jadi ada guru yang disuruh, bukan di sini tapi disuruh buat RPP 1 lembar gitu. Jadi karena memang itu perlu ditulis banyak, dia buatnya tulisan kecil-kecil supaya itu 1 lembar. Nah ini sesuatu yang pola pikirnya harus diubah. Artinya kita itu sebenarnya diberikan kesempatan seluasnya, merdeka dalam membuat rancangan pembelajaran. Mau 1 lembar boleh, 2 lembar boleh, bukan berarti harus kecil-kecil yang tadinya 5 lembar dijadiin 1 lembar, bukan seperti itu. Ya intinya pasti inti itu 1 lembar cukup. Ya kayak kita baca tesis lah, 1 lembar aja cukup tahu isinya. Abstraknya gitu ya. Karena memang logikanya biasanya yang paling banyak di RPP Modul Lama kan termasuk materinya ditulis ya. Iya, materinya dijatuhkan. Sekarang materinya itu dari dulu harusnya ditulisnya di otak. Hanya poin-poinnya saja dimasukkan dalam inti halaman tadi ya. Iya betul. Kompetensi intinya itu apa harus sih? ada. Sama kompetensi dasarnya itu apa? Ya cukup itu, pengembangannya nanti kita udah tahu jadi guru itu. Jadi harus siap memang. Harus siap, cukup 1 lembar. Jadi memerdekakan guru nih, tidak harus bertebal-tebal, kasihan juga kan. Jadi ketika mungkin nanti di kelas pun belum membuat, cukup 1 lembar bisa, dia kan cepet banget. Jadi dan polanya juga harus diubah loh. Harus diubah. Jadi yang dulu mungkin ya harus hanya berdasarkan buku aja, tapi sekarang guru dituntut untuk berinovasi. Dari RPP, dari RPP 1 lembar itu sudah memuat nanti siswa itu mau diapakan, belajarnya seperti apa, alur dan tujuan pembelajaran. Iya, itu sudah masuk di dalamnya gitu. Jadi kalau guru sekarang masih tidak mau berubah, masih senang di zona nyaman, akan tertinggal. Kalau menurut saya ini lebih nyaman loh Bu.
lebih nyaman karena jadi cukup satu lembar aja, Bu. Cukup satu lembar, Jadi cuman nyaman, gurunya memang harus bergerak. Oh iya, Pak. harus Iya. menguasai detail. Kalau enggak nggak bisa ngomong Ini loh. mohon maaf juga ya ke Pak Kabid. Jadi jangan dibayangkan nanti guru itu juga mudah gitu karena RPP-nya satu lembar. Iya. Tapi intinya itu di inovasi. Iya. Karena pola lama guru itu kan mengajar hanya dengan buku teks. Iya. Tapi saat ini beliau harus bisa mendesain pembelajaran yang Berkolaborasi ya, iya, dengan yang guru lain. muatan ya selain karakternya anak, kemudian knowledge-nya anak itu semuanya dikeluarkan Iya. gitu keterampilannya. Jadi bagaimana itu guru perlu waktu, Pak. Jadi nggak cukup kalau dulu itu guru bisa belajar semalam, tapi sekarang itu harus merencanakan dengan baik agar anak-anak itu bisa mengeksplor Kemampuannya, semua kemampuannya. Ya. Iya. Itulah yang kita lemahnya dipisah gitu, Pak Iya. Kabid ya. Lemahnya dipisah itu anak-anak lemah dalam berliterasi gitu. Jadi saat ini kita dituntut agar anak-anak itu tidak lagi menghafal, tetapi bagaimana untuk menganalisa gitu ya, untuk mencipta. Tujuannya sampai sekarang mencipta dan menganalisa ya, untuk jadi itu operasional pembelajaran kita. Ya. Oke, tapi paling poin pentingnya adalah bagaimana terjadi perubahan paradigma dan perubahan pola pikir. Iya. Ya itu tadi yang nggak boleh selalu dalam zona nyaman itu, Iya. karena mindsetnya Betul. harus berubah. Semangat, pokoknya semangat untuk guru ya. Iya. Apapun yang terjadi kita harus maju, sukseskan sebagai guru-guru yang berkualitas dalam hal pembuatan RPP-nya. Nah, Itu karena itu baru ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga. Nah, masih ada satu ciri. ya, Iya. Pak? Wah, boleh sampaikan lagi, Pak. Teman-teman masih Supaya ada lengkap dari ya, sini. supaya Nah, oke, ciri yang keempat itu biasanya dalam penerimaan peserta didik baru. Nah, PPDB-nya udah mau deket. Iya, nih. PPDB mau deket. Jadi dengan adanya sekolah merdeka diharapkan PPDB itu zonanya diperluas dan itu pun ditentukan oleh daerah. Zonanya diperluas itu bagaimana? Ya misalnya nih kalau dari zona biasanya mungkin berjarak 1 kilo atau berradius 1 kilo, coba ini diperluas menjadi mungkin 2 atau 3 kilo. Dengan tujuan apa? Kalau diperluas tentunya siswa yang akan masuk semakin banyak. Kesempatan semakin banyak. Tetapi selain yang berzona tadi, yang berdasarkan radius, jalur yang afirmasi sama prestasi juga perlu ditambah. Perlu ditambah. Jadi tidak merugikan bagi mereka yang afirmasi yang jaraknya jauh atau yang berprestasi, karena itu juga dilindungi oleh peraturan bahwa selain zonasi diperluas, tetapi jalur afirmasi dan prestasi ditambah. Iya, jadi jangan sampai kita sekarang menggaung-gaungkan merdeka belajar, tapi anak aja mau masuk aja dibatas-batasi, gitu ya. Dia nggak bisa lagi memilih sekolah A, memilih sekolah B, padahal dia pengennya ke sana, tapi kok harus di sini. Nah ini kan jalur prestasinya yang ditambah, jalur prestasi ditambah, prestasinya ditambah, zonanya ditambah. Iya, sehingga nanti memang ini akan menimbulkan loh. Kalau zonanya ditambah, prestasinya juga jalur prestasi ditambah, otomatis jumlah siswanya juga akan bertambah. Kalau siswanya bertambah, otomatis ya penyediaan sarprasnya berkaitan dengan ruang kelas barunya juga harus ditambah. Tapi kayaknya nggak siap deh Pak itu. Karena sekolah maksimal punya 36 harus siap. Kan Bisa saya tadi signifikan maksudnya. ya kita berdoa aja, kan berpikiran positif Ya, gitu ya. cuman Harus karena ini, jangan Pak, sampai Bu, sampai anak tidak sekolah jangan sampai. Oh iya, permasalahannya di Bontang kayak Iya, gitu. gimana? Saya sih sebenarnya masih punya 4 atau 5 ruang kosong sebenarnya, kelas Iya. kosong. Tapi saya tidak mikir untuk nambah kelas, untuk nambah murid. Kenapa demikian? Karena di sini di Bontang itu Pak ternyata agak unik dengan kota Daerah lain. Iya, makanya diserahkan ke Terus daerah. ini ditanya, Banyak, iya. Nah sekarang SMA-nya negeri cuma Oke, 3. Swastanya. Swastanya 8. Nah, ini untuk SMA ya, perbandingannya kan 3 dengan 8. Iya. Kalau saya ibaratnya serakah gitu ngambil siswa, saya bisa sih siswa-siswa saya suruh ke sini. Cuman kan mereka nanti Kasihan yang dapat swasta. siswa. Iya. Ya yang swasta pun juga boleh nih menambah jalur sebanyak-banyaknya. Ya. Memang ibu harus siap bersaing dengan swasta ya. Kenapa ini justru jadi pertanyaan nih, kenapa di Bontang swastanya lebih banyak, jangan-jangan lebih bagus nih. Nah itu jadi pemicu semangat ya sebagai calon kepala sekolah penggerak dan sebagai guru penggerak kan gitu ya. Yang tadi iya kan memang
zaman sekarang era bersaing kan, sehingga saya berharap pokoknya SMA negerinya maju, SMA swastanya juga maju dengan cara bagaimana menarik siswa agar mereka bersekolah, jalur prestasinya banyak, jalur afirmasinya banyak, zonasi pun juga ada. Itu baru merdeka, sehingga tidak ada anak yang tidak sekolah. Wajib belajar 12 tahun, tercipta di kota Bontang. Tidak ada Dan SMA itu maju bersama hebat semua. Begitu. Jadi bareng-bareng berbagi ilmu, berbagi informasi agar sama-sama maju supaya menjadi hebat semua. Hebat semua. Iya. Ya. Maju bersama hebat semua. Hebat ya, Bu ya. Jargonnya SMA kan seperti itu. Kalau SMK kan SMK bisa. Tapi kadang SMA lebih bisa. Oke. Kita tadi udah sebutin kebijakan ya Pak, 4 kebijakan dalam Merdeka Belajar ini. Pak, boleh dong lebih spesifik lagi ciri-ciri daripada Merdeka Belajar itu? Ciri-ciri Merdeka Belajar, ya ciri-ciri Merdeka Belajar nanti bagaimana nanti setelah 4 kebijakan terbentuk ya. UN sudah nggak ada di AN, kemudian US-nya jadi tadi ya USP ya, ujian sekolah standar, kemudian otomatis yang dinamakan apa tadi, bagaimana apa pertanyaan tadi Mbaknya? Gimana sih ciri-ciri? Oh, ciri-cirinya ya tentunya nanti dengan adanya terbentuk profil diharapkan terbentuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, Bu. Apa ya, Bu? Iya. Pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila yang tuh beriman, bertakwa, berakhlak lah. Itu kan iya, persis nilai pertama kan begitu. Gotong royong, berbineka, gotong royong, mandiri, kreatif. Nah, itu adalah bernalar kritis. Nah, itu yang penting itu kritis anak-anak ya Pak ya. Iya, bernalar kritis baik saat sekolah maupun di luar sekolah nanti insya Allah akan sangat berguna. Betul. Jadi profil pelajar Pancasila ini akan menjadi ciri dari Merdeka Belajar. Iya, tujuannya di situ. Contoh salah satu Mbak Made di sekolah kita. Ini di masa puasa ini kan kalau sanlat mungkin sehari gitu selesai ya. Tapi di sini Pak kami punya program khatam Al-Qur'an untuk yang muslim ya, karena mayoritas banyak muslim. Jadi anak-anak ini bisa 2-3 kali menghatamkan Al-Qur'an karena kami memberikan waktu luar biasa nih. Sudah ciri yang pertama Bu ya. 30 menit untuk membaca. Jadi anak satu kelas ini mereka dibagikan 36 juz, kita kan ada 30 ya. Jadi dibagi rata menghabiskan waktu berapa lama satu juz itu. Jadi nanti berkali-kali, nanti kami endingnya baru nanti di penghujung belajar di bulan Ramadan ini baru ada peningkatan karakter melalui kegiatan kerohanian. Gitu. Jadi Ramadan tiba, Ramadan tiba, kabarnya itu kan luar biasa nih. Ternyata dengan adanya bulan Ramadan dimanfaatkan untuk bagaimana anak yang tadinya khatam sebulan jadi 2 juz ya, atau mungkin bahkan lebih ya. Bukan 2 juz, jadi bisa 2 kali ya, sorry. 2-3 kali. Karena kami bentuk di per kelas ini udah kalian siap untuk menghatamkan berapa kali. Loh, pelajar ya, orang tua semansa berbangga hati, bersyukur karena ketika di rumah mungkin mohon maaf tidak sempat membaca karena sangat sibuk membantu orang tua. Ternyata ketika di semansa ternyata ada wajib membaca Al-Qur'an selama 30 menit. Itu setiap hari. Iya, muslim. Kalau yang non Alkitab ya. Mereka belum pernah. Dan ini bukan budaya Ramadan aja. Kalau Ramadan ini kan setengah jam ya, tapi setiap hari di setiap kegiatan aktivitas belajar kami selalu baca Al-Qur'an. Ini sudah ciri yang pertama nih, bagaimana beriman, bertakwa, berakhlak. Literasinya juga loh. Pasti loh, kan ketika membaca otomatis dia bisa bahasa Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ya, jadi literasinya tambah. Ini loh Pak, kami perlu diketahui ya, di Bontang itu di Semansa ini. Jadi Jumatnya ini ada program semuanya.
ada program Jumat pertama dan minggu pertama dan minggu ketiga itu Jumat Imtak. Nah, Imtak itu biasanya kami itu memberikan kesempatan anak-anak yang pinter ceramah gitu ya. Wow. Itu untuk ceramah. Jadi kami itu ngumpul semua di Selasar duduk. Nah, dari jenjang kelas 10 yang ceramah 1, kelas 11 yang ceramah 1, kelas 12 yang ceramah 1. Jadi 1 bulan itu mereka berkesempatan untuk ceramah 2 kali. Di jam berapa itu? Jadi kalau Jumat itu 1 jam pelajaran. Iya, 1 jam pelajaran. Jam 10 sampai jam 8. Wow. Itu Jumat Imtak. Kemudian minggu kedua ada Jumat Sehat. Jadi kami senam bersama, gitu ya, senam bersama. Gitu. Percaya. Terus Bu Made langsing, Bu Kepala Sekolah langsing karena ternyata memang ada sampai senam bersama Bu ya. Iya. Terus tadi Jumat 1, 3, 2, Jumat keempat ini Jumat bersih. Nah di sini ada gotong royong. Semua turun kerja bakti ya. Ibu turun? Iya. Yakin? Saya punya banyak foto. Nanti kalau misalnya ini ya Ibu hanya nyuruh-nyuruh kirim ke saya. Enggak pernah, Pak. Tapi terbukti sih, banyak perubahan, bunga-bunganya tambah banyak, tambah di kelompok-kelompokan, ada dan anggrek, satu lagi, ada apa. dan satu lagi Jumat yang minggu kelima. Yang kemarin